Shalom, selamat pagi sahabat Petra sekalian. Selamat pagi ibu bapak dan saudara-saudara. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pagi ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 9 Maret 2022, kita membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Saya, Joko Prasetyo, Pendeta Pelayanan Khusus Sinode GKJ dari GKJ Dharma Ijo, akan menemani ibu bapak dan saudara-saudara merenungkan kesaksian firman Tuhan hari ini. Adapun tema renungan hari ini adalah sidang pengadilan di Sanhedrin, berdasarkan bacaan dari Markus pasal 14 ayatnya yang ke-55. Marilah kita sekarang menyiapkan hati kita dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan hanyalah bagimu. Kami bersyukur atas hari ini. Kami boleh awali dengan mengingat akan kasih setiamu. Kami meyakini ya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak-Mu. Oleh karena itu, kami pun ingin mendasarkan seluruh aktivitas, harapan dan pergumulan kami sepanjang hari ini, dengan memohon perkenan dan tuntunan-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu bersiap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan saat ini akan dibacakan demikian. Kesaksian Markus ayatnya yang ke-55 dari pasal yang ke-14. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Demikian kesaksian firman Tuhan, saudara-saudara dan ibu bapak, dan orang yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Siapa yang tidak pernah mendengar tentang Sanhedrin? Sanhedrin adalah mahkamah yang juga bisa dikatakan tertinggi atau mahkamah agama peradilan, baik meliputi masalah-masalah yang sifatnya moralitas, tradisi maupun keagamaan, terutama yang dianggap berat dan meresahkan banyak orang. Sanhedrin terdiri dari orang-orang tua yang dihargai dan dianggap bijaksana menurut ukuran bangsa Israel pada waktu itu. Orang-orang yang juga terdiri dari tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Farisi yang adalah ahli-ahli tradisi dan ahli-ahli tafsir. Tapi juga sebagian dari mereka adalah para bangsawan, aristokrat, orang yang punya kedudukan dalam pemerintahan. Secara sebenarnya kalau Sanhedrin itu mencari kesalahan Yesus tidaklah sulit. Sebenarnya tidak sulit untuk menjebak Yesus pun, atau untuk mendapatkan Yesus agar bisa dipersalahkan dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan. Karena pada waktu itu juga dikatakan dalam teks kita ada orang yang sudah mau mengaku menjadi saksi untuk memperberat Yesus. Sedangkan para murid seperti Petrus yang tahu banyak hal tentang Yesus justru malah diam. Saksi-saksi palsu muncul, tapi orang yang tahu tentang kebenaran malah berdiam diri. Tetapi Injil menjelaskan dengan sebuah kesaksian yang luar biasa. Apakah Yesus kedapatan bersalah? Tidak. Sama sekali tidak ada bukti bahwa Yesus kedapatan bersalah. Yesus tidak bersembunyi atau menyembunyikan kesalahannya dari Sanhedrin, karena Sanhedrin memiliki akses yang luar biasa untuk mencari kesalahan Yesus. Tetapi memang tidak bisa dibuktikan karena Yesus memang tidak bersalah. Tidak bisa dipungkiri saudara-saudara, memang Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari yang seringkali diajarkan oleh orang-orang Farisi. Yesus juga kedapatan menentang orang-orang
yang dianggap sesepuh pada waktu itu, para tua-tua, yang mengajarkan sesuatu yang seringkali justru tidak berpihak pada manusia karena berpihak pada tradisi. Atau Yesus juga pernah dan sering justru ditunjukkan di dalam kitab suci bagaimana dia juga menghadapi orang-orang yang memiliki kuasa. Yesus menghadapi dengan cara yang tidak menampakkan ketakutan sedikit pun, karena merasa bahwa apa yang dibawanya adalah kebenaran. Yesus tidak kedapatan bersalah karena yang dibicarakan dan dilakukannya adalah benar, bukan sekedar menurut perasaannya saja, tapi benar adanya sebagai kebenaran. Demikian pula tentang pengakuan Yesus, relasinya dengan Tuhan. Meskipun dibantah, tetapi Yesus tidak kedapatan bersalah. Mana mungkin Sanhedrin tidak mampu menemukan kesalahan Yesus? Mengapa tidak bisa menyalahkannya? Ya karena Yesus tidak bersalah. Semua orang yang ada pada waktu itu di sekitarnya menyalahkan dan bersaksi palsu, tetapi dia tetap kedapatan tidak bersalah. Aneh? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya tidak ada yang aneh. Yesus tidak kedapatan bersalah dan tidak ada alasan untuk menghukum Yesus, karena memang Yesus benar-benar tidak bersalah. Apa yang dikerjakannya gamblang, jelas, terang benderang, tidak ada yang ditutupinya. Sehari-hari ia bersama dengan banyak orang di tengah-tengah publik, mengajar, melakukan mukjizat, bahkan ketika dia mengkritik dan memberikan gagasan-gagasan yang baru tentang keagamaan yang berbeda dari yang diajarkan oleh tradisi dan orang-orang yang ada di bait Allah. Semua perbuatannya dilakukan secara terang-terangan, tidak ada yang disembunyikan. Tapi semua orang yang berkenaan dengan dia, terutama orang-orang bawah yang lemah dan tidak memiliki kuasa apapun, menyadari bahwa mereka lah sedang dibela oleh Yesus. Ada 3 hal yang membuat kita melihat keadaan Yesus pada waktu itu tidak bisa atau tidak didapatkan bersalah oleh Sanhedrin, meskipun Yesus seringkali bertentangan dengan mereka, dengan sebagian dari kelompok mereka. Yaitu yang pertama, saudara, karena Yesus tulus. Yesus tidak memiliki agenda tersembunyi. Dia tidak buru-buru membela diri, tidak panik dengan tuduhan, tidak berusaha menutupi apapun. Yesus tidak menempatkan diri sebagai yang takut akan konsekuensi kebaikan yang dilakukannya. Dia yakin bahwa kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakannya dengan lembut adalah kebenaran yang tidak perlu dibela-bela. Kebenaran itulah yang justru akan menunjukkan dan menyaksikan dirinya sendiri. Yesus tidak ingin terjebak pada kepentingan, melainkan membiarkan kebenaran bekerja. Kebenaran dibawakan untuk diperlihatkan pada banyak orang. Orang banyaklah yang akan menilai dan merasakan apakah kebenaran itu kebenaran, ataukah kebenaran itu sebatas digunakan demi kepentingan yang membawakannya. Kebenaran tidak pernah ditutupi, dan dengan demikian kebenaran akan terlihat sebagai kebenaran apa adanya. Yesus tidak membela diri, bahkan tidak menjawab. Bahkan ketika Petrus menyatakan kepada Yesus, kalau engkau menjawabnya semuanya akan selesai, akan beres. Tapi Yesus juga tetap tidak menjawab. Ini memang kalau dalam teks-teks Alkitab ini dimasukkan dalam periode senyap, di mana Yesus diam, sedikit berkata-kata, terutama pada masa menjelang penyalipannya. Dalam episode senyap ini, saudara-saudara, atau episode diam ini, nampaknya penyaksi Injil menempatkan Yesus sebagai Yesus yang menyadari bahwa dia tidak mungkin dan tidak seharusnya menjawab dan memuaskan semua pertanyaan orang, bahkan membela dirinya dengan kata-kata. Karena dalam kondisi di mana kebencian itu ada, setiap perkataan hanya akan dibalik dan akan diputar hanya untuk kebenaran orang yang membencinya. Orang yang membenci tidak akan pernah mendengarkan kata-kata penjelasan secara rasional, karena mereka hanya punya satu target, yaitu kematiannya atau menghilangkannya, apapun yang dikatakannya. Jawaban tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah memuaskan, tidak pernah akan menutup mulut mereka.
jawaban hanyalah akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang justru membuat semakin gaduh. Dalam ketulusannya, saudara-saudara, Yesus tidak menempatkan diri sebagai tujuan, melainkan menghargai orang lain sebagai subjek dan tujuan dari kebaikan yang ingin disaksikannya. Yesus membawakan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Yesus tidak mencari kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi kebaikan yang dikerjakan adalah untuk orang-orang yang lemah, yang selama ini tidak pernah merasakan kebaikan sebagaimana adanya. Yesus membawakan kebenaran, menunjukkannya, bukan sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan bagi dirinya yang membawakan kebenaran itu. Tidak pernah dia juga terjebak pada kepentingan manusiawinya. Yesus melakukan segala sesuatu sebagaimana kasih setia itu mengajarkan hidup kepadanya. Dan yang kedua, saudara-saudara, Yesus tidak menyerang siapapun, bahkan tidak ingin berbalik menyerang Sanhedrin yang mencari kesalahannya. Yesus tidak mengumpulkan orang-orang yang berpihak kepadanya untuk membantunya. Dia lebih percaya pada Tuhan, setia padanya daripada bergantung pada manusia. Yesus tetap fokus dan konsisten. Bahkan dia tidak mengelak ketika dikatakan bahwa ia adalah anak manusia yang akan mendapatkan kemuliaan Tuhan karena menyatakan kebenaran di dunia. Yesus tidak bersembunyi dari apapun. Yesus menyadari posisinya. Dia tidak melakukan tindakan balasan, tidak menyerang, dan tidak mempertahankan diri. Tidak ada kepentingan yang harus diperjuangkan untuk kemenangannya. Karena dia ingin fokus, biarlah kebenaran dilihat sebagai kebenaran yang memenangkan dirinya sendiri. Yesus tidak mau mengintervensi dan menganggap dirinya lebih tahu daripada kebenaran itu sendiri. Yesus tidak ingin menunjukkan kepada orang secara deskriptif bagaimana kebenaran itu secara gamblang dijelaskan. Karena kebenaran itu adalah seharusnya dialami, bukan sekedar diterima sebagai sebuah rumusan kata-kata. Saudara, Yesus tidak bertahan. Dia tidak balik menyerang, dan dia tidak mengelakkan dengan cara-cara yang kasar kepada orang-orang yang menyerang dia. Yang ketiga, Yesus menunjukkan dirinya sebagai yang berpihak pada semua orang. Tidak melawan siapapun, hanya menunjukkan kasih setia Tuhan secara terus-menerus, baik kepada orang yang melawan maupun orang yang menolak. Mengingkari, tidak mau mengakuinya. Yesus tidak mengambil garis tegas, garis yang membuat mereka yang menolak itu ditolaknya, menolak balik mereka. Ia tidak melakukan itu. Dia tidak menuduh orang yang menuduhnya juga. Ia tidak menolak orang yang menolaknya. Dia tidak mengolok-olok orang yang mengolok-oloknya. Dan dia tidak menistakan orang yang menistakannya. Yesus bukannya tidak menjawab, tapi Yesus juga tidak membela diri. Karena dalam kondisi ini, semua orang hanya ingin mendengar diri masing-masing. Mana ada yang masih bisa menerima penjelasan. Maka saatnya bagi Yesus, ketika orang tidak bisa lagi menerima penjelasan, dia menunjukkan bagaimana kebenaran itu sebagai kebenaran, bukan kebenaran yang dijelaskan. Saudara-saudara, kalau langsung kita balik dan kita bandingkan dengan apa yang kita alami, kita akan dengan serta-merta mudah mendapatkan perbedaan kita dengan Yesus. Hal ini berbeda dengan kita. Kita seringkali membela diri melebihi dari yang sebenarnya diperlukan. Akhirnya, justru kita terjebak pada kata-kata yang sebenarnya tidak perlu, yang malah bisa membuat kita terlihat gusar dan terjebak oleh pikiran kita sendiri. Kita seringkali justru lekas-lekas membela diri dengan cara-cara yang tidak fokus, yang justru malah menunjukkan kebodohan kita sendiri. Bisakah kita tenang? Tidak gusar? Bahkan bila kita yakin bahwa kita sedang melakukan kebenaran, tetapi orang lain menyerang kita habis-habisan. Semakin yakin tentang kebenaran, tapi orang lain pun semakin yakin menunjukkan bahwa kita bersalah, menuduhkan dengan kata-kata yang tidak sebenarnya kita dengar. Bisakah kita tenang? Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kebenaran akan tertutup bila kita tidak membelanya. Jangan terkecoh.
Jangan berpikir bahwa kebenaran itu lemah dan akan kalah bila kita tidak menjelaskannya sejelas-jelasnya. Cukup seperti Yesus. Berbuatlah seperti Yesus. Jangan balas menuduh orang yang menuduhmu. Jangan balas tuduhan apapun dengan penjelasan. Tidak ada gunanya. Tetapi tunjukkanlah bahwa Anda tidak bersalah dengan menunjukkan diri bahwa Anda tidak gusar terhadap tuduhan. Anda tetap mengasihi orang yang melawan dan mengingkarimu, mencurigai Anda. Anda tetap mengasihi dan fokus pada kebaikan pada mereka yang memusuhimu, memusuhi saudara-saudara sekalian. Dalam hidup ini ada orang ketiga yang selalu akan melihat sesuatu secara berbeda daripada kedua orang yang sedang bertikai ataupun berelasi. Ada mata ketiga. Apakah selalu lebih objektif? Mungkin iya, tapi juga tidak selamanya demikian. Tapi selalu ada orang ketiga yang akan melihat apa yang dikerjakan oleh orang pertama dan orang kedua. Ada yang bisa lebih baik melihat secara objektif, terhindar dari prasangka. Tapi ada juga orang ketiga yang justru selalu memanas-manasi demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, jangan mudah percaya pada orang yang menawarkan pembelaan. Jangan-jangan dia sedang mencari keuntungan di balik pembelaan yang seolah-olah sedang dilakukan. Yesus tidak mencari orang ketiga untuk membela dirinya. Saudara, jangan juga gusar. Tetaplah fokus dan berpusat memandang kebenaran Tuhan. Maka Dia akan menunjukkan caranya, menunjukkan bahwa Anda benar-benar tidak bersalah. Tapi kita bukanlah Yesus yang tidak bersalah. Kita manusia. Kita sadar betul kita punya banyak kekurangan. Kita penuh dengan keterbatasan dan kesalahan. Oleh karena itu, saudara, kalau Yesus saja yang tidak bersalah, tidak membela dirinya, apalagi seharusnya kita. Dalam keseharian kita janganlah terjebak pada pembelaan diri. Akuilah bahwa memang ada bagian-bagian kesalahan dan kekeliruan yang bisa kita kerjakan. Ketika kita dihadapkan pada tuduhan, hendaklah kita berefleksi, mengenal kekurangan-kekurangan kita, dan bertekad untuk menyelesaikannya dengan lebih baik. Itu jauh lebih menyaksikan kebenaran daripada saudara mencari pembelaan dengan kata-kata kosong yang seringkali hanya menunjukkan kebodohan kita sendiri. Saudara, sadarilah keterbatasan kita masing-masing. Tetaplah jangan gusar dengan keadaan apapun, dan fokus saja pada kebaikan-kebaikan yang masih mungkin bisa dilakukan. Karena Tuhan kita tidak pernah diam. Bila ada hambanya yang setia, Dia akan menolong Anda lebih dari yang Anda kira. Meskipun kita juga harus sadar bahwa tidak selamanya ketulusan dan kebaikan itu menguntungkan kita pada akhirnya. Contoh saja, Yesus akhirnya diserahkan kepada kemarahan banyak orang, dan Yesus dibunuh oleh banyak orang. Tapi saudara-saudara, apapun yang dialami oleh Yesus, tapi Tuhan menunjukkan kepada Sanhedrin bahwa Yesus tidak melakukan yang dituduhkan. Yesus tidak pernah bersalah sedikit pun tentang apa yang dikatakan oleh mereka. Antara penderitaan dengan kebenaran, dua hal yang berbeda. Yesus tidak terbukti bersalah. Yesus tidak terbukti melakukan kesalahan apapun. Kebencian yang membabi buta dari mereka tidak pernah menjebak dan membuktikan kesalahan Yesus. Yesus pada akhirnya memang diserahkan kepada kemarahan orang banyak untuk disalibkan. Tapi Yesus mati dengan tanpa bersalah. Saudara, benar, penderitaan dan kebenaran adalah dua hal yang tidak selalu berhubungan. Kita seringkali terkecoh bahwa yang benar pasti akan menang pada akhirnya. Alkitab tidak mengatakan demikian. Yang benar mungkin saja tidak akan menang pada akhirnya. Tapi Tuhan akan menganggapnya, akan membelanya.
Tuhan akan memandangnya sebagai orang yang benar, meskipun dia menderita. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bukan untuk lari dari penderitaan, tapi Alkitab mengajar kepada kita untuk tidak mengingkari kebenaran. Jangan gusar ketika daripada tuduhan, tapi juga jangan buru-buru ketakutan dengan penderitaan yang akhirnya saudara menggadaikan kebenaran saudara masing-masing. Saudara, janganlah kebenaranmu dikalahkan oleh penderitaanmu atau dikalahkan oleh ketakutanmu menderita. Tetaplah bertahan dalam kasih setia Tuhan dengan tetap menunjukkan kasih setia dan kebaikan kepada semua orang dengan tulus. Fokus berpihak pada kebaikan bagi semua orang dan segala makhluk. Tuhan memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesaksian firman-Mu. Banyak orang benar yang disesah dan dituduhkan meskipun dia tidak melakukan apapun. Dan meskipun demikian, meskipun orang itu benar, tapi berakhir dengan penderitaan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa peristiwa-peristiwa semacam itu pun bisa menjadi peristiwa kami. Ajarlah kami untuk tidak gusar, ajarlah kami untuk tetap tulus berbuat baik kepada semua orang, meskipun kami dihadapkan pada tuduhan-tuduhan dan pada sesahan-sesahan. Karena kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh ketakutan kami terhadap penderitaan. Sama seperti Yesus mengajarkan kepada kami, bagaimana kami harus tetap tenang dan bersandar kepada Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menunjukkan kepada kami bagaimana kami seharusnya berjalan. Kami tidak berhak atas pembelaan diri, karena Engkaulah yang akan membela kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia kepadamu, baik di saat yang baik maupun di saat yang tidak baik. Saudara-saudara yang mendengarkan ini pun juga Tuhan berkati. Berkatilah kami masing-masing dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, baik dalam kondisi tertekan maupun dalam kondisi bersukacita, baik dalam kondisi sukses maupun dalam kondisi kami harus menerima kekalahan atas usaha kami, kekurangan-kekurangan dan ketidakberhasilan atas jalan yang kami tempuh. Tapi apapun itu ya Tuhan, janganlah menjadikan kami untuk justru gusar dan akhirnya menutupi kebenaran Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap menjadi orang-orang yang lebih setia kepada kebenaran daripada kepentingan diri kami sendiri. Saat ini kami pun berdoa untuk para pengungsi di Ukraina. Kami berdoa untuk korban-korban, baik mereka yang melakukan penyerangan maupun mereka yang sedang diserang, baik mereka yang sedang merasa dirinya menang maupun yang mereka merasa dirinya dikalahkan, baik mereka yang datang maupun mereka yang keluar dan mengungsi, baik mereka yang saat ini sedang berbicara banyak hal untuk memprovokasi, tetapi juga maupun mereka yang terdiam karena ketakutan dan ketertindasan. Tuhan, tolonglah. Dalam kondisi perang ini memang kami seringkali sulit untuk tidak bisa membedakan apa yang baik dan benar. Tapi Engkau tahu, karena Engkaulah Tuhan yang hadir di hati setiap manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, agar kami tidak membuat persoalan menjadi lebih besar, tapi justru kami bisa menjadi pihak-pihak yang mendamaikan. Dan kiranya boleh terjadi gencatan senjata, dan boleh terjadi perhentian peperangan, dan manusia boleh menyadari kesalahannya dan membangun kembali segalanya menjadi lebih baik. Tentu tidak semudah yang kami doakan, tapi justru itulah tantangan kami untuk mengusahakannya bersama dengan kekuatan dari-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Tuhan menyertai setiap dokter, perawat, keluarga, makanan, minuman Tuhan berkati, obat-obatan Tuhan berkati, supaya bisa menjadi sarana kesembuhannya. Jangan Engkau biarkan hatinya sendirian. Berkatilah agar mereka selalu melihat tangan Tuhan bekerja. Sekecil apapun kemungkinan yang dibayangkan manusia, itu tidak menjadi penghalang bagi mujizat besar yang Tuhan akan berikan kepada manusia. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajarlah kami untuk hidup tidak dengan pembelaan diri, tapi untuk hidup dalam kesetiaan
kepada kebenaran yang akan menunjukkan dirinya dan membela kami baginya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah berkat, Engkaulah penyertaan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita hari ini Rabu 9 Maret 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita semua melewati sepanjang hari pemberian Tuhan ini. Saya Pendeta Joko Prastio, PPK Sinode GKJ dari GKJ Demak Ijo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.